Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin viral masalah problematika program dari Bapak Joko Widodo, yaitu UKT anak kuliah, uang kuliah tunggal. Nah, permasalahan UKT ini dinaikkan tanpa adanya kenaikan dari gaji orang tua murid tersebut atau orang tua mahasiswa tersebut. Nah, setelah problematika UKT yang naiknya ugal-ugalan, banyak tuh mahasiswa yang memang demo terus menyatakan mosi tidak percaya kepada pihak kampus. Nah, kenapa UKT itu bisa naik gila-gilaan? Karena apa? Pemerintah hanya mensubsidi itu cuma 30%. Sementara 70% sisanya para kampus itu harus mencari dana sendiri. Terus setelah didemo mahasiswa karena UKT, mahasiswa juga berpikir UKT naik tetapi lapangan pekerjaan sedikit, dan lapangan pekerjaan yang terbuka di BUMN negara itu harus lulusan S1. Apakah yang miskin ini nggak boleh kuliah dan tidak boleh mendapatkan pekerjaan? Ini yang menjadi polemik. Nah, akhirnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan itu datang diundang Jokowi. Hasilnya setelah datang Nadiem Makarim ketemu Jokowi, itu Jokowi seakan menjadi hero, menjadi pahlawan, dan kenaikan UKT itu dibatalkan. Tapi batalnya itu bukan batal permanen, tapi Jokowi melimpahkan kenaikan UKT itu tahun depan. Nah, sementara tahun depan itu presiden yang menjabat adalah Prabowo Subianto. Bagaimana respon Prabowo? Prabowo Subianto itu nggak mau kena getahnya. Akhirnya apa? Prabowo Subianto menyatakan dia tidak setuju adanya kenaikan UKT. Harusnya malah pendidikan tinggi itu gratis, kata Prabowo. Wah, berarti ini mulai beda persepsi nih. Mungkin Bapak Joko Widodo ingin dikenal sebagai pahlawan yang program-programnya atau legasinya itu pro rakyat. Tapi Prabowo juga bukan orang yang mau dilimpahkan dengan yang tidak populer, program yang tidak populer seperti ini. Dia nggak mau tuh, dia maunya adalah kuliah gratis. Ya, semoga saja Pak Prabowo bisa menggratiskan UKT yang mahal, supaya apa? Orang miskin bisa kuliah dan bisa bekerja di BUMN negara. Terus setelah UKT muncul program baru yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Tapera. Tapera itu tabungan perumahan rakyat. Jadi rakyat atau pekerja swasta yang gajinya UMR itu akan dipotong sebesar 2,5% per tanggal 10 tiap bulannya. Untuk apa? Untuk menabung perumahan. Katanya sih perumahan rakyat. Nah, dari 22,5% yang dikumpulkan oleh pemerintah ini, kita belum tahu nih rumahnya seperti apa, terus bentukannya seperti apa. Tapi kalau kita biasanya membeli rumah, itu kan rumahnya ada baru kita nyicil. Itu yang harusnya terjadi. Nah, ini tidak. Kita menyicil dahulu, rumahnya kita belum tahu nih, ya kan? Terus dari situ program ini akhirnya dikecam oleh Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dia bilang meminta pemerintah mengkaji ulang permasalahan
tapera ini. Karena apa? Pasti akan membebankan rakyat yang pekerja swasta. Akhirnya ya KSPSI sebagai bagian dari pembela pekerja itu pengennya ya kaji ulang, ini sudah membebankan gitu. Udah pajak, PPh 21 segala macam, UMR. Ya pekerja pasti akan terbebani. Terus dengan permasalahan tadi yang dibilang barangnya tidak ada, tapi kita mencicil dahulu. Ini kita akan dejavu. Penghimpunan untuk uang yang besar di pemerintah atau pengumpulan uang yang besar itu akan rawan korupsi. Bagaimana kita tahu korupsi besar itu dari perhimpunan uang di masyarakat atau pekerja. Contoh saja ada Asabri. Asabri itu setiap prajurit itu menabung atau asuransi di Asabri. Ternyata Asabri dikorupsi sebesar 22,78 triliun. Hak prajuritnya mana? Akhirnya ya menjadi polemik seperti itu. Kasus korupsinya saja. Terus juga ada Jiwasraya, pengumpulan asuransi Jiwasraya. Itu juga sama, pengumpulan dana yang tidak tahu seperti apa. Jiwasraya merugikan negara 16,8 triliun. Itu juga bagian uang dari rakyat juga. Sementara ya nanti kalau jadi tapera ini uang tuh besar banget yang akan dikumpulkan oleh pemerintah. Apa tidak ada penyelewengan? Apa tidak ada kenakalan dari oknum-oknum? Mohon Bapak Jokowi sebagai presiden yang terhormat mengkaji ulang. Kalau memang mau, sediakan dulu rumahnya. Baru rakyat disuruh menyicil dan menghuninya. Kenapa? Dengan menghuni itu rakyat tidak mempunyai beban lagi. Bebannya misalnya harus membayar kontrakan tiap bulan, terus membayar potongan tapera juga. Ini kan jadi double. Ini niatnya mau mensejahterakan rakyat, malah membebani rakyat. Terus satu lagi, kalau misalnya tapera ini akan berpolemik, Bapak Joko Widodo yang terhormat sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan tuh menjadi pahlawan lagi. Akan dibatalkan lah segala macam. Kalau memang mau dibatalkan, jangan bikin program yang akan menimbulkan polemik. Rakyat sudah muak dengan sandiwara politik untuk menaikkan elektabilitas. Yang pasti harus kerja nyata, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.